Hola, balik lagi bersama saya di channel You Review. Kali ini saya akan membahas sebuah trailer Dune yang sangat-sangat dinanti oleh para sinias sinema. Seperti apa ceritanya? Let's go! Satu lagi film blockbuster yang akan nongkrong di penghujung tahun 2020, ia adalah Dune arahan sutradara Denis Villeneuve. Cast dalam film ini juga tergolong sangat kuat dengan hadirnya Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, dan banyak lagi. Film Dune menceritakan tentang perang perebutan sumber daya alam yang hampir sama dengan serial Game of Thrones, tapi yang membedakan adalah objek rebutannya. Layaknya Game of Thrones, intrik politik yang kental, sering jegal antar faksi juga akan kuat dalam film ini. Dune juga terbagi beberapa aliansi faksi yang bertujuan memperebutkan sumber daya di sebuah planet Arrakis untuk bertahan hidup. Timothée Chalamet sendiri akan memerankan Paul, putra mahkota dari faksi Atreides yang akan melawan faksi Harkonnen yang terkenal bengis dan sadis. Tentu faksi lainnya juga ambil bagian seperti Corrino, Bene Gesserit, sampai dengan Fremen, sebuah fraksi yang ada Zendaya di dalamnya yang tinggal di planet Arrakis. Yang membuat film ini begitu dinantikan adalah sejarah pembuatan filmnya itu sendiri, yang konon katanya film ini adalah kutukan. Dimulai dari sutradara Alejandro Jodorowsky yang menginginkan film ini berdurasi 14 jam, tetapi langsung ditolak mentah-mentah oleh pihak studio. Dari kasus tersebut, kita bisa melihat betapa kompleksnya dan padatnya alur cerita Dune ini. Hingga akhirnya visi ambiusnya kemudian dijadikan film dokumenter yang bertajuk Jodorowsky Dune. Cerita kutukan ini berlanjut saat film ini jatuh ke tangan David Lynch yang lagi-lagi menjadi sebuah ironi saat pihak studio melakukan intervensi sehingga banyak sekali plot hole dalam kerangka narasi Dune 1984. David Lynch mengaku bahwa kebebasan berekspresinya ditekan pihak studio sehingga dia murka dan menolak pencantuman namanya di post credit film. Tapi anehnya dari dua film yang dinilai gagal oleh pembuatnya sendiri justru menjelma sebagai dambaan para sinias sinema waktu itu, di mana mereka menganggap bahwa Dune 1984 adalah sebuah film klasik terbaik pada waktu itu dan Jodorowsky Dune dinobatkan sebagai film terbaik yang tak pernah dibuat secara utuh. Tentu anggapan tersebut berdasarkan visi misi sang sutradara yang dinilai ciamik untuk menggarap sebuah film. Sampai pada akhirnya Jodorowsky angkat bicara yang bernada, "Aku sadar kalau gak ada orang yang bisa membuatnya. Dune adalah film legend." Dari sini timbul istilah kutukan yang kita bahas saat ini. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah Denis Villeneuve mampu mengemban tanggung jawab mengarahkan film kutukan ini? Bukan sebuah alasan biasa saat saya tertarik dengan film ini. Dulunya Denis juga tidak ambil pusing saat berani mengambil sequel Blade Runner 2049 yang sangat teramat jauh tahunnya dengan film pertama. Blade Runner 2049 dieksekusi dengan ciamik oleh Denis Villeneuve. Denis sadar betul bahwa proyek yang ia akan kerjakan mempunyai literatur berlapis-lapis tebal seperti novelnya. Tanpa ragu, ia menyiapkan film sequelnya dan serial TV sebagai backingan grand plan yang ia sosor dalam universe-nya. Sangat menarik untuk menantikan film blockbuster ini dengan casting yang kuat diambil oleh sutradara yang ciamik, membuat saya ingin segera membakar uang untuk menonton di bioskop. Saduran cerita review ini diambil dari Instagram Moviephobic. Di sana banyak sekali penikmat film berkumpul untuk membahas estetika soal film. Jangan lupa mampir ke sana ya. Sekian dulu review dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian soal film.